wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizal Mujibta Malan Andaimbron. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika Universitas Jember. Bidang keilmuan saya adalah elektronika, khususnya biomedis dan kebencanaan. Saya di sini mengajar instrumentasi elektronika, khususnya instrumentasi elektronika biomedis dan instrumentasi elektronika dalam pengembangan alat kebencanaan. Oke, kita lanjut ke kelas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita lanjutkan pertemuan keempat, yaitu di workshop instrumentasi elektronika tentang pengkondisi sinyal. Sebelum masuk materi, kita terlebih dahulu menyampaikan terkait deskripsi dari mata kuliah ini, yaitu workshop instrumentasi elektronika merupakan mata kuliah berbasis praktik yang membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem instrumentasi elektronika. Mata kuliah ini membahas mengenai sensor, transduser, pengkondisi sinyal, sistem akusis data, kalibrasi alat ukur, serta integrasi perangkat keras dan perangkat lunak. Sedangkan untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, khusus untuk materi ini, yaitu mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains, dan prinsip rekayasa sesuai dengan penyelesaian masalah pada bidang teknologi rekayasa elektronika. Untuk indikator dari CPL tersebut adalah mampu menguji coba membagi berbagai pendekatan yang ada untuk menentukan metode yang terbaik. Sedangkan capaian mata kuliah sendiri yaitu mahasiswa mampu menguji coba berbagai pendekatan yang ada untuk menentukan metode penyelesaian terbaik pada workshop instrumentasi elektronika. Dan yang berkaitan dengan sub materi ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis pengaruh rangkaian pengkondisi sinyal terhadap kualitas sinyal sensor. Pembelajaran mata kuliah ini bersifat tatap muka di dalam kelas dan model pembelajarannya yaitu studi kasus. Sebelum masuk ke materi, nanti ketika kita mulai pembelajaran, ada penilaian yang dapat kita gunakan sebagai acuan. Di sini ada rubrik penilaian, yaitu terdapat 3 buah aspek penilaian. Yang pertama, pembuatan simulasi, kedua, partisipasi, dan yang terakhir, kesimpulan. Masing-masing dapat dilihat di tabel tersebut, di mana pembuatan simulasi ada 5 skor mulai dari 1, 2, 3, sampai 5, di mana nilai maksimal didapat ketika dapat membuat simulasi, menjalankan, dan mendeskripsikan hasil simulasi. Sedangkan untuk partisipasi terdapat 4 aspek, yaitu keaktifan, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Untuk mendapatkan poin sempurna harus memenuhi semua kriteria tersebut. Sedangkan untuk yang kesimpulan, untuk dapat mendapatkan poin sempurna, yaitu untuk kesimpulan dapat menjawab permasalahan dengan benar, singkat, dan jelas. Begitu untuk dari penilaiannya. Selanjutnya kita masuk ke materinya. Ada 4 buah materi yang kita akan bahas. Yang pertama, pengkondisi sinyal. Yang kedua yaitu sensor. Yang kedua adalah filter analog. Yang ketiga adalah level shifting atau noise reduction. Yang keempat adalah proteksi untuk rangkaian inputnya. Masuk pada materi pertama, yaitu tentang penguat. Ini merupakan salah satu contoh penguat instrumentasi yang sering kita gunakan. Jadi penguat instrumentasi ini menguatkan dari 2 buah tegangan, di mana ada tegangan pada V1 dan V2. Yang dibuatkan merupakan selisih tegangan antara V1 dan V2. Di sini terdapat 3 buah op amp yang bekerja dengan rangkaian R-GAIN ini yang berfungsi sebagai penguatnya. Untuk outputnya, kita dapat hitung
menggunakan V output sama dengan 1 plus 2R1 dibagi dengan R gain dikali dengan R3 dibagi dengan R2 dan dikali dengan selisih dari tegangan itu. Begitu untuk instrumentasi yang dapat digunakan. Kemudian kita bahas sekilas tentang filter analog. Jadi filter analog itu ada banyak macamnya, mulai dari low pass yang sebelah kiri atas, habis itu ada high pass sebelah kanannya, yang bawah ini band pass dan non filter. Jadi untuk low pass itu kita dapat meloloskan semua tegangan input yang di bawah frekuensi yang kita tentukan. FC ini merupakan frekuensi cut off atau batas dari frekuensi yang diizinkan. Jadi ketika dia di bawah ini maka dia loloskan, ketika di atasnya ini dia dihapus. Begitu juga ketika high pass. Ketika high pass berarti dia posisi yang lebih dari frekuensi itu, semua tegangan atau data itu dilanjutkan, dan ketika di bawah itu dia akan dihapuskan. Kemudian untuk yang band pass beda lagi. Jadi kalau band pass ada dua frekuensi cut off, ada yang low sama high-nya. Nah, yang di tengah-tengah ini merupakan yang diloloskan. Jadi yang di bawah dan di atasnya itu akan dihapus atau direduksi. Kemudian untuk yang notch filter, dia akan meloloskan yang tidak di antara dua-duanya, yaitu di bawahnya dan di atasnya. Kemudian kenapa ada dua antara ideal sama real? Idealnya si filter itu akan memotong pas di frekuensi cut off itu. Akan tetapi kenyataannya frekuensi cut off itu tidak bisa tegak lurus. Artinya dia ada fluktuasi seperti ini. Ada tiga serinya yang seperti itu. Ini merupakan beberapa macam filter yang dapat kita gunakan. Ada filter Butterworth, ada Eclipse dan lain-lainnya. Kemudian untuk memperdalam dari materi ini ada beberapa studi kasus. Yang pertama yaitu terkait pengukuran hambatan pada jaringan tubuh. Ini saya ambil studi kasus dari penelitian dan publikasi yang sudah saya pernah terbitkan, yaitu tentang realisasi kontrol direksi untuk pengaturan kecepatan kursi roda berdasarkan subject extension menggunakan bilateral impedance. Isi dari jurnal tersebut atau dari studi kasus tersebut adalah seseorang itu dapat mengambil sinyal dari tubuh itu. Misalkan ini ada bahu kanan dan bahu kiri, kita dapat mengambil sinyal pergerakan dari bahu kanan dan bahu kiri dengan 3 buah elektroda. Elektroda di tengah digunakan sebagai ground, sedangkan yang kiri dan kanan merupakan inputnya. Ada 2 buah macam yang dapat digunakan. Dia menggunakan 2 buah elektroda seperti ini, bisa menggunakan 4 buah elektroda seperti yang ada di sini. Jadi untuk yang pertama dia langsung jadi satu kesatuan antara arus yang diinjeksikan ke dalam tubuh dan pembacaan datanya. Yang kedua antara arus dan penyebabkan datanya dipisah elektroda. Gitu. Untuk penelitian yang sudah saya gunakan, dia menggunakan yang sebelah kiri itu. Jadi konsepnya masuk ke block diagram seperti ini. Ada arus yang diinjeksikan atau dimasukkan ke dalam tubuh melalui titik 1 dan titik 2. Kemudian dia diukur di sini kan nanti ada penguat, ada filter dan lain-lain. Kemudian setelah itu baru kita baca melalui ADC. Itu merupakan konsep dari studi kasus yang pertama. Kemudian apa saja yang ada di dalam rangkaian tersebut? Jadi seperti ini. Untuk 3 tahapan ini merupakan tahapan awal dia pembangkitan sinyal. Setelah itu yang mulai dari sini sampai belakang ini merupakan untuk membaca data atau pengkondisi sinyalnya. Yang pertama yaitu menggunakan pembangkit gelombang kotak. Gelombang kotak digunakan membangkitkan, habis itu kita filter untuk menghasilkan gelombang sinus. Habis itu karena tubuh itu hanya bisa mempertahankan atau paling kuat mempertahankan sinyal dari sinus,
Makanya harusnya kita masukkan sini. Jadi bukan tegangan yang kita masukkan, melainkan arus. Kalau tegangan kita takutnya kan nanti agak tertegangan. Tapi kalau arus, kalau dari kiri kanan ke kiri, dia tetap sama. Gitu. Kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Isi dari pembangkit sinyal kotak seperti ini. Jadi ada sebuah rangkaian skematik yang dapat digunakan untuk mendapatkan poin-poin dari hambatan maupun dari open. Kita gunakan persamaan ini. Jadi dengan persamaan VF out sama dengan 1/2 R2 plus R8 dikali dengan C dikalikan dengan Ln 2R6 per R7 plus 1 akan didapatkan hambatan dari R2 ditambah dengan R8 mendekati 9K. Ya. Untuk frekuensi 50 kHz. Selanjutnya kita masuk ke low pass. Karena kenapa di sini ada 3 buah low pass? Karena kalau kita lihat posisi di sini, dia kan idealnya langsung motong ke sininya, kotaknya ini, dia langsung motong. Tapi kenyataannya kan dia ada degradasi yang hidup pelan. Semakin banyak low pass yang digunakan, dia akan semakin curam. Gitu. Sehingga kita di sini menggunakan 3 buah low pass untuk menghasilkan filter yang lebih baik. Kemudian setelah low pass, kita konversi. Tadi yang awalnya tegangan, kita membangkitkan arus. Ini merupakan tabel yang sudah pernah kita uji, yaitu meskipun hambatannya berubah mulai dari 100 ohm sampai dengan 5000 ohm, tetapi arusnya dia tetap 0,5 dengan selisih error antara yang dirancang dan kenyataannya maksimal seperti ini, antara 0,2% sampai 35%. Kita lanjut lagi. Setelah arus tadi dimasukkan ke dalam tubuh, otomatis kita harus mengambil sinyal yang dikeluarkan tubuh. Jadi penguat instrumentasi ini dapat menguatkan tegangan yang sangat rendah menjadi yang kita inginkan. Misalkan tegangan yang dikeluarkan dari tubuh hanya 0,1 volt ataupun 0,5 volt, bisa kita naikkan menjadi maksimal 5 volt seperti yang dapat dibaca di microcontroller. Kita menggunakan instrumentasi ini. Kemudian setelah sinyal kita dapat dan tegangannya sesuai, kita gunakan bandpass filter. Kita tahu kalau bandpass filter itu hanya meloloskan bagian yang di tengah ini aja. Karena tadi kita membangkitkan hambatan frekuensi yang di 50 Hz. Jadi posisi yang titiknya kita maksimalkan di 50 kHz ini. Sehingga data apapun yang berada di dekatnya 50 kHz ini akan kita baca. Tetapi yang di bawah ataupun di atasnya akan direduksi. Setelah tadi data kita dapatkan, yaitu kita konversi tegangan yang AC menjadi DC. Kenapa kita masukkan ke DC atau kita pindah ke DC? Karena tadi yang kita bangkitkan awalnya tadi berupa tegangan AC, dan mikrokontroller kita atau ADC kita hanya bisa membaca tegangan DC. Makanya tegangan kita konversi. Untuk pengujian dari rangkaian ini didapat dari yang di bawah itu. Misalkan tegangan input AC-nya dia tabel ini 0,5 hingga 4, DC-nya juga akan mendekati, sehingga error persennya tidak lebih dari 8%. Kemudian kita kuatkan lagi, karena kan tadi sudah masuk ke dalam filter ininya, bandpass filter, otomatis filter akan menurunkan tegangan sedikit
Untuk memaksimalkan tegangan lagi, kita kuatkan lagi menggunakan differential amplifier, sehingga batas tegangan yang kita buat atau kita rancang itu dapat mendekati 0 hingga 5 volt atau 0,3 sesuai dengan mikrokontroller yang kita gunakan. Ini merupakan hasil dari pengujian yang sudah pernah kita lakukan. Jadi ada elektroda yang dipasang di bagian bahu, kemudian dia diintegrasikan sama kursi roda dan dia menjalankan kursi roda ini. Jadi pergerakan kursi rodanya sesuai dengan pergerakan bahu. Gitu. Kita lanjutkan lagi untuk studi kasus yang lain, yaitu terkait kekuatan genggaman tangan, yaitu yang pernah kita publikasikan menggunakan Mayo Grip Force Prediction using Deep Learning untuk tangan tersebut. Kalau di sini intinya kita mendeteksi sinyal dari otot bagian tangan, kemudian kita filter dan untuk menggerakkan dari tangan robotnya. Ada juga untuk EMG, menggunakan EMG digunakan untuk kursi roda juga. Sama seperti tadi, dia menggunakan EMG dan threshold untuk menggerakkan kursi roda ini. Seperti ini. Jadi ini tangan kanan dan tangan kirinya, ini pergerakan kursi rodanya. Kemudian untuk memperdalam materi ini, kita akan memberikan tugas, yaitu kita nanti membuat maksimal satu kelompok untuk 4 mahasiswa, kemudian lakukan percobaan untuk instrumentasi dari dengan robot, lakukan analisa, dan kemudian presentasikan hasilnya. Jadi nanti kita coba seperti ini dan menggunakan perangkat yang ada di sini. Gitu. Oke, silakan kita bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan. Oke, terima kasih sudah membuat kelompok masing-masing. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 mahasiswa, ada 4 kelompok. Silakan berdiskusi terkait tugas yang diberikan. Boleh. Oke, setelah kita lakukan diskusi, setelah itu kita presentasikan hasil dari diskusi tadi. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Silakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan alat robot rehabilitasi lengan berbasis fuzzy dan IoT menggunakan ESP32 dan Arduino Mega 2560. Untuk platform dari website yang saya gunakan itu menggunakan basisnya dari JavaScript, sedangkan backendnya menggunakan Cloudflare sebagai database-nya. Pertama kita run dulu database-nya menggunakan query command.
Nanti data dari backend tersebut akan masuk ke Cloudflare Walker yang telah saya buka sebelumnya. Jadi kita klik menu transaksi, nama pasiennya kita tuliskan Dimas, usianya 22 tahun, alamat nomor telepon. Lalu kita lalu orangnya akan bergerak dan data dari orang tersebut akan ditampilkan pada dashboard. Yakni data yang ditampilkan ada dua, yang pertama sudut dari motor stepper yang sedang digunakan, yang kedua ada data sensor ECG AD8232 untuk memeriksa aktivitas kelistrikan yang ada pada otot pasien yang sedang diterapi. Dapat dilihat di sini pada motor 2 atau motor bagian tengah, motor sedang menggerakkan lengan pasien hingga pada sudut 41 derajat dan akan bertambah seiring waktu sesuai keadaan real time-nya. Data ini dikirimkan ESP32 pada Cloudflare ataupun backend. Di sini akan dikirimkan setiap 200 milisecond atau 0,2 detik untuk mencapai target real time dari alat ini. Di sini ada sensor ECG yang telah saya aplikasikan dengan logika Fuzzy Mamdani, di mana ada 3 variabel input yang telah ditentukan. Yang pertama itu ECG dengan golongan rendah, golongan sedang, dan golongan kuat atau tinggi. Untuk rentang nilainya yang lemah itu 0 sampai 400, sedang itu dari 200 sampai 700, dan tinggi dari 700 hingga 1023. Mengapa sampai 1023? Karena data dari ECG yang diterima oleh Arduino Mega 2560 memiliki resolusi 10 bit, yakni 0 sampai 1024 data, berarti 0 sampai 1023. Ya, sambil diperagakan, mungkin dari kelompok lain ada yang ditanyakan, silakan kita diskusi untuk tugas kali ini. Silakan. Saya Alfian dari kelompok 3, izin bertanya, kenapa harus menggunakan 2 microcontroller dan kegunaan masing-masing microcontroller itu apa aja? Silakan, Pak. Mengapa digunakan 2 microcontroller? Yang pertama, Arduino Mega 2560 digunakan sebagai microcontroller utama di sini untuk mengendalikan power stepper dan juga sensor dari ECG AD8232. Namun Arduino Mega 2560 memiliki kelemahan, yakni tidak dapat terhubung dengan koneksi internet. Nah, sedangkan website yang saya gunakan di sini sudah saya hosting menggunakan platform Versal, jadi dapat dibuka di HP ataupun di laptop dimanapun dan kapanpun. Jadinya itu hal minus yang tidak dimiliki oleh Arduino dan dapat dilengkapi dengan ESP32 sehingga dapat terkoneksi dengan jaringan internet dan mengirim data ke database. Setelah terapi selesai, di sini kita dapat kembali ke form dan dapat melihat data hasil dari Fuzzy yang telah digunakan atau dilakukan terapi tersebut pada pasien. Nah, berikut contoh hasilnya. Nah, tadi sudah dijelaskan sesuai dengan umur, dengan data yang telah diisi. Nama pasiennya adalah Dimas, alamatnya Ponorogo, usia 22, dan nilai ECG-nya di sini ada 364, berarti dia masih dalam golongan lemah dan juga sedang. Sehingga bantuan motor yang diberikan itu cenderung kuat. Untuk klasifikasinya, nilai ECG tadi akan difasifikasi dengan rumus mu X dengan 400 dikurangi X dibagi 400. Jadi hasilnya ada derajat keanggotaannya terhadap lemah itu 0, hasil kris
atau hasil outputnya di sini bantuan motornya itu sebesar 56%. Oke, ada lagi yang kan? Oke, terima kasih dari kelompok 1. Kita berikan tos untuk. Terima kasih, saya kembali ke tempat. Oke, jadi begitu untuk demo dari tugas yang sudah kita bahas tadi. Intinya tadi di sini ada sebuah prototipe untuk sebuah terapi lengan. Jadi kalau misalkan ada ekstrut dan lain-lain bisa menggunakan seperti ini. Jadi di dalam sini ada instrumentasi tadi yang dapat membaca pergerakan dari ototnya, terus habis itu dikonversi dan menggerakkan lengan robotnya. Ada pertanyaan tadi, kenapa menggunakan dual microcontroller? Digunakan untuk memperingan kinerja dari sistemnya, karena nanti ada aplikasi AI juga di situ, sehingga untuk mempermudah dan memperingan sistem yang bekerja, kita bisa antara membaca dan memprosesnya. Gitu. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian sedikit cuplikan dari proses pembelajaran di kelas saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.